warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nis Jafira, FPM 0321250017, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan membaca nyaring dengan metode SQ3R. Saya akan membacakan teks membaca nyaring tentang Museum Manusia Purba Sangiran. Museum Sangiran adalah museum yang menggambarkan kisah manusia purba yang ditemukan di situs penggalian oerkologi Sangiran. Situs ini terletak di Kabupaten Sragen, sekitar 17 km dari kota Solo, Jawa Tengah. Fosil-fosil bintang, manusia purba, dan artefak yang ditemui di Sangiran berusia 1,8 juta tahun yang lalu hingga 150.000 tahun yang lalu. Museum Sangiran memiliki 3 ruang pamer, 1 ruang audio visual untuk menonton film sejarah manusia Jawa, dan lokasi lahar purba yang memuat lapisan-lapisan tanah yang berusia 7 jutaan tahun. Di ruang pamer 1 dipamerkan fosil-fosil manusia purba dan binatang yang ditemukan di situs Sangiran. Koleksi situs Sangiran lebih dari 13.000 fosil. Di koleksi yang dipajang di museum hanya sekitar 30% dari seluruh penemuan di situs tersebut. Museum Sangiran mempunyai ciri khas sebagai museum yang dinamis dan saintifik, bukan museum yang statis. Setiap hari ada temuan baru di situs Sangiran, setiap 2 minggu sekali. Temuan-temuan baru tersebut dipamerkan. Ruang pamer 2 berisi urutan-urutan kehidupan manusia, mulai dari manusia purba sampai dengan manusia modern. Di ruang kedua ini, kita bisa melihat audiovisual yang memperlihatkan proses terjadinya alam semesta, mulai dari Big Bang, awal kehidupan, evolusi dan migrasi, penelitian manusia purba di Indonesia yang dipopulari oleh Eugene Dubois pada tahun 1891 dan dilanjutkan oleh J.H.R. von Koenigswald yang melakukan penelitian pada akhir tahun 1930-an. Di ruang ini juga terdapat diorama situs penggalian untuk menunjukkan cara kerja para ilmuwan mencari fosil dan artefak. Ruang pamer ketiga berisi patung replika kehidupan manusia zaman Homo erectus pada masa kejayaannya. Dalam diorama yang megah, manusia purba digambarkan hidup bersama dengan berbagai hewan purba, baik hewan darat maupun hewan laut, seperti gajah purba, gajah purba, buaya, kerbau, ikan, dan kepiting. Dengan bantuan komputer, para ilmuwan bisa merekonstruksi wajah dan figur manusia purba berdasarkan temuan fosil dan artefak. Situs Sangiran dianggap sangat penting untuk memahami evolusi manusia. Oleh karena itu, UNESCO menetapkan Sangiran sebagai situs warisan dunia pada tahun 1996. Sampai sekarang, situs Sangiran merupakan tempat penelitian arkeologi penting yang menjadi rujukan para ilmuwan di seluruh dunia. Museum Sangiran didirikan untuk menjembati para ilmuwan menceritakan kehidupan manusia pada masa lalu di temuan-temuan mereka. Saya akan membacakan contoh teks membaca nyaring tentang seni pop yang sedang populer berikut. Seni sebagai kekuatan diplomasi budaya. Apa yang ada dipikirkan kalian ketika mendengarkan kata Jepang? Kemungkinan besar kalian akan menyebutkan sushi, Komono, Doraemon, dan Naruto. Bagaimana dengan negara Australia? Mungkin kalian akan mengingat Opera House, koala, dan kanguru. Kalau Amerika Serikat disebut, yang ada di benak sebagai besar orang adalah film-film dari Disney atau produksi Hollywood, burger, dan ayam goreng. Produk budaya yang dikenal oleh masyarakat dunia adalah modal suatu negara untuk melakukan diplomasi lunak atau soft diplomasi. Diplomasi adalah suatu seni untuk praktik untuk bernegosiasi yang dilakukan oleh negara atau organisasi. Diplomasi lunak menggunakan cara-cara halus untuk
mempengaruhi opini masyarakat akan suatu negara. Lawan dari diplomasi lunak adalah diplomasi keras, misalnya dengan menggunakan kekuatan militer. Salah satu negara yang sangat sukses menjalankan diplomasi lunak adalah Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan secara serius mendukung industri kreatif di negaranya yang disebut Hallyu atau gelombang Korea. Hallyu semakin dikenal di seluruh dunia dari musik pop, tayangan drama, dan film Korea. Salah satu contohnya adalah di grup pop Korea BTS atau Bangtan yang memiliki banyak penggemar di seluruh dunia yang menyebut dirinya ARMY atau pasukan. Grup BTS tidak hanya berkontribusi pada perekonomian Korea Selatan dengan penjualan musik souvenir atau tiket konser saja, tapi mampu menaikkan jumlah turis yang ingin mengunjungi Korsel. Popularitas BTS membuat kelompok ini diundang untuk berpidato mewakili anak-anak muda di markas PBB. Presiden Korsel memberikan apresiasi kepada BTS yang sudah menyebarkan budaya Korea ke seluruh dunia. Kesuksesan Korea Selatan bukan kerja semalam. Sejak tahun 2001, pemerintah Korsel sudah mulai mempromosikan Hallyu. Presiden Korsel waktu itu, Kim Dae-jung, menyebut industri kreatif ini sebagai industri tanpa cerbong asap. Industri kreatif adalah mesin penggerak ekonomi yang menciptakan nilai tambah dengan investasi dan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengembangan industri lainnya. Hasil kerja keras ini, saya akan mempresentasikan metode SQ3R dengan judul pengaruh metode SQ3R terhadap keterampilan membaca pemahaman siswa kelas 4 di sekolah dasar. Membedah teks dengan SQ3R dapat saya uraikan pada survei, memeriksa judul, abstrak, dan subbab, pendahuluan, metode, hasil dan kesimpulan. Artikel ini membahas efektivitas metode SQ3R pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD. Question atau tanya. Yang pertama, apa masalah utama dalam kemampuan membaca siswa SD? Yang kedua, bagaimana pengaruh metode SQ3R terhadap hasil belajar mereka? Read atau baca. Masalah utama adalah rendahnya pemahaman siswa terhadap teks, hanya membaca tanpa mengerti isi. Penelitian menggunakan metode eksperimen di SDN Warakas 3 Pagi. Recite atau menerjemahkan. Metode SQ3R terbukti meningkatkan nilai-nilai rata-rata dari 76,6 kontrol menjadi 83,3 eksperimen. Siswa menjadi lebih aktif dan kritis dalam mencari informasi. Review atau tinjau ulang. Kesimpulan akhir menunjukkan bahwa SQ3R adalah strategi yang ampuh untuk meningkatkan daya ingat dan pemahaman mendalam dibanding metode konvensional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.